Seorang pemuda imigran ilegal tinggal di sebuah pemukiman kumuh bersama ibu dan teman-temannya. Namun dia berkenalan dengan seorang wanita yang sudah bersuami hingga melakukan hal-hal yang di luar batas. Pada akhirnya, dia menerima akibatnya. Film dengan judul King of Revenge yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ada seorang pemuda bernama Darko, seorang pemuda imigran ilegal yang tinggal di sebuah pemukiman kumuh di Jerman. Selain itu, ada juga dua sahabatnya yang bernama Janos dan Manolo. Berasal dari suatu tempat yang sama dengan Darko dan sama-sama menjadi imigran ilegal. Kala itu Manolo ketahuan mencuri permen di salah satu toko dan Janos tahu akan hal tersebut. Janos memarahinya, jika Manolo tertangkap, mereka semua akan dalam bahaya. Namun, Manolo dan Darko tidak menganggap itu adalah hal yang serius. Bahkan mereka tertawa seolah-olah tidak ada beban. Darko dan teman-temannya bekerja dan bertahan hidup dengan mencari lalu menjual barang-barang bekas. Hasilnya memang tidak seberapa, namun cukup untuk sekedar makan. Meski terkadang Darko juga menjual barang-barang terlarang lainnya, namun kesempatan itu akan sangat susah karena sangat berbahaya. Hari itu ada sebuah keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Darko dan teman-temannya diundang untuk membantu menyiapkan makanan dan hiburan. Kebetulan Darko punya piaraan burung merpati yang cukup banyak. Jadi merpati-merpati itu nantinya akan dia lepas sebagai salah satu bentuk acara. Ketika acara sudah berakhir dan dianggap beres, Darko meminta bayaran pada pemilik acara yang kebetulan adalah salah satu anggota gangster di kota tersebut. Janos diberikan bayaran yang cukup kecil dan katanya bayaran itu harus mereka bagi dua dengan Darko. Tentu saja Darko marah dan tidak terima. Seharusnya dia juga mendapatkan bayaran masing-masing. Namun, justru yang dia dapatkan hanyalah bogem mentah dari si pemilik acara. Bahkan Janos juga terkena getahnya. Darko diceburkan ke dalam danau, apalagi dia itu tidak bisa berenang. Janos tidak bisa membantunya karena dia sendiri memiliki kecatatan pada kakinya. Beruntung ada seorang wanita dengan perahunya membantu Darko untuk naik ke permukaan. Lalu setelah itu, Darko memutuskan untuk pulang duluan dari teman-temannya. Darko melihat ada seorang wanita berjalan sendirian di jembatan. Wanita itu terlihat muntah dan butuh pertolongan. Darko membantunya dan mengantarkannya pulang ke rumah. Ternyata rumah si wanita itu cukuplah besar, bahkan Darko sampai terheran-heran. Di sana mereka berkenalan. Wanita itu bernama Alina. Sayangnya mereka tidak bisa berlama-lama. Darko kembali dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan kesal. Kesal karena tidak digaji, tapi bahagia karena dia kenalan sama Alina. Darko tinggal bersama ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Hal itu dikarenakan ketika saudara laki-lakinya Darko telah meninggal. Ibunya sampai saat itu masih belum bisa menerima kenyataan. Terkadang ibunya Darko tuh melakukan hal-hal yang tidak dia sadari. Contohnya saat hujan deras, ibunya Darko justru malah keluar rumah hujan-hujanan. Lalu keesokan harinya Darko kali itu bersiap akan mencari barang-barang bekas. Namun tak lama Alina muncul. Darko mengajak Alina untuk sarapan pagi terlebih dahulu, tapi sayangnya mereka tidak bisa lama-lama karena Janos datang memanggilnya. Semenjak kenal dengan Alina, membuat Darko mulai menurunkan minatnya untuk bekerja mencari barang-barang bekas. Hal itu tentu membuat Janos jadi agak bingung. Darko lebih sering melihat-lihat status Alina di sosial media dibanding mencari barang-barang bekas bersama teman-temannya. Bahkan suatu hari Darko meminta tolong pada ibunya Janos dan merawat ibunya selama beberapa hari ke depan ini, karena dia akan pergi keluar sebentar. Darko tidak mengatakan dia mau pergi kemana, namun yang jelas dia mendatangi Alina. Mereka bersantai di sebuah danau, bahkan Alina juga mengajarinya cara berenang. Kebersamaan mereka hari itu benar-benar membuat suatu ikatan dan kedekatan yang tak biasa di antara mereka. Mereka pulang ke rumah Alina dan pergi ke loteng. Di sanalah mereka adu mekanik sampai teler. Tapi tak lama muncul seorang pria yang ternyata adalah suami dari Alina. Ya, jadi ternyata Alina ini sudah punya suami. Beruntung Alina bisa mengalihkan perhatian suaminya dan turun ke bawah. Karena tidak ada Alina di sana, pada akhirnya Darko mencoba menghubungi Manolo dan Janos. Dia mengajak kedua temannya itu untuk menginap di loteng rumah Alina. Dan ketika di pagi harinya, Alina kesal kenapa Darko membawa orang asing ke loteng rumahnya.
Darko menjelaskan kalau dia tidak bisa sendirian. Terlebih lagi, kedua orang asing itu adalah temannya. Janusz yang melihat itu baru sadar ternyata perubahan yang terjadi pada Darko ini gara-gara seorang wanita. Suatu hari Darko membawa ibunya berobat ke klinik. Sepertinya makin hari kondisi ibunya semakin memprihatinkan. Dokter menyarankan ibunya Darko dibawa ke rumah sakit untuk diberi perawatan yang khusus. Namun dari mana duitnya? Bahkan Darko hanya bisa memberikan obat penenang supaya ibunya tidak berontak. Sementara Janusz dan Manolo memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa dapat uang yang banyak. Namun Darko justru sibuk sama Alina. Dia kejar-kejaran bagaikan film India. Tentu saja mereka begituan. Namun kali ini, apa yang mereka kerjakan diketahui oleh suaminya Alina. Terjadi konflik di sana, lalu Darko pulang. Ini tentunya akan menjadi masalah. Dan ketika Darko pulang, dia melihat Manolo terluka. Apa yang telah terjadi? Katanya ada beberapa pria mengamuk dan mencari Darko. Mereka juga menghabisi banyak burung-burung merpatinya. Darko sangat kesal dan marah kala itu. Apa mungkin orang-orang itu adalah suruhan dari suaminya Alina? Mungkin apa yang terjadi semalam ada kaitannya dengan Alina. Dan di pagi harinya, Alina muncul di tempatnya bersama ibunya Darko. Alina baru tahu kalau Darko memiliki ibu yang sedang sakit. Semua itu gara-gara kehilangan saudara laki-lakinya. Ketika akan pulang, Alina berpapasan dengan Janusz. Disinilah Alina diperlakukan kasar olehnya. Menurut Janusz, Darko berubah gara-gara dia. Janusz mencoba menganu Alina, namun Darko muncul lalu membantu Alina kabur. Apakah itu artinya hubungan pertemanan mereka ini sudah selesai? Darko juga semakin tidak tahan dengan kondisi ibunya. Jadi dia mengantarkan ibunya ke panti jompo dan dititipkan di sana. Darko dan Janusz tidak berakhir. Mereka tetap menjadi teman. Namun, Darko juga punya kehidupan lain, yaitu bersama dengan Alina. Sayangnya, Alina kala itu menolak Darko untuk bersama-sama. Darko diberi bau kementah dari suaminya Alina meski dia bisa membalas. Lalu tak lama, muncullah polisi karena ada laporan kekerasan. Terlebih lagi, Darko akan menjalani serangkaian hukuman karena muncul sebagai imigran ilegal di negara itu. Pada akhirnya, selesai sudah kisah cinta mereka berdua. Ya, itulah tadi alur cerita film King of Revenge. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.